Baik, perkenalkan nama saya Algonza Dewangga Arjunantio NIM 050. Kali ini akan menjelaskan model infrastruktur jaringan. Yang pertama, jaringan komputer. Pengertian dari jaringan komputer yakni jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Jaringan komputer ini dibangun dengan kombinasi antara hardware dan juga software. Yang kedua, berdasarkan penyebarannya, jaringan terbagi menjadi jaringan tersentralisasi atau terpusat dan jaringan terdesentralisasi atau tersebar. Nah, di jaringan terpusat ini, semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di dalam suatu lokasi yang ditujukan untuk melayani semua pemakai dalam organisasi yang digunakan oleh perusahaan yang tidak memiliki cabang. Gambarnya dapat dilihat yakni sebagai berikut. Selanjutnya ada jaringan terdesentralisasi atau tersebar. Jaringan ini terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi. Dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, tetapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Nah, kelebihan dan kekurangannya yakni kelebihan jaringan terpusat. Standarisasinya mudah diterapkan, pemakaian CPU menjadi sangat efisien, sistem keamanan lebih terjamin, dan sebagai sarana aplikasi multi-user. Nah, kekurangannya, bila komputer pusat mengalami kerusakan atau gangguan, maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi. Lalu pelayanannya kurang fleksibel, karena semua peralatan bantu seperti hard disk, printer, dan lain-lain disimpan atau dipasang pada tempat, yaitu komputer pusat. Dan bila kinerja kerja CPU sangat besar, maka untuk kerja sistem akan turun dan melemah. Lalu ada kelebihan jaringan terdistribusi, yakni mengatasi masalah beban kerja pada komputer pusat, seperti jaringan terpusat. Kemudian biaya komunikasi berkurang karena yang ditransmisikan bukan sekedar data mentah. Lalu kerusakan pada salah satu komputer lokal berakibat kecil terhadap keseluruhan sistem. Dan terakhir, dapat menambah komponen secara individu tanpa harus menduplikasi sistem. Kemudian kekurangan jaringan terdistribusi yakni boros dalam sistem peralatan, biayanya cukup mahal, proses datanya agak lambat daripada sistem terpusat, kemudian membahayakan keamanan data karena pemakai diberi keleluasan kerja pada komputer lokal. Nah, contoh penerapannya yakni kalau yang terpusat itu pada database penjualan tiket kereta api. Lalu untuk yang terdistribusi yakni ATM bank. ATM pada bank. Nah, kemudian ini ada gambar data center atau pusat database. Nah, selanjutnya pembagian jaringan berdasarkan wilayah ada PAN, LAN, MAN, dan WAN. PAN itu Personal Area Network, LAN itu lokal, MAN itu metropolitan, dan WAN itu wide. Nah, penjelasannya kalau PAN itu yang bisa dilihat seperti gambar. Contohnya yaitu Bluetooth dan lain-lain. Lalu kalau local area network itu contohnya seperti lab di ruangan lab. Lalu kalau metropolitan itu menghubungkan antara satu LAN dengan yang lainnya. Nah, kalau WAN itu wide, dari artinya yakni sudah luas ya, yang berarti menghubungkan antara berbagai wilayah, dan lebih luasnya lagi sudah mendunia. Nah, kemudian ada internet dan intranet. Nah, perbedaannya yakni yang pertama, jumlahnya. Internet itu dapat diakses secara global yang menghubungkan berbagai juta komputer di dunia. Namun intranet itu hanya dapat diakses oleh spesifik orang saja, contohnya di dalam suatu perusahaan. Nah, kemudian ada penggunanya. Pengguna dari internet itu tidak terbatas, namun pengguna intranet itu terbatas. Sesuai dari perusahaannya. Nah, kemudian ada privasi. Privasi dalam internet itu terbuka terhadap semua orang,
Kemudian dalam intranet, privasinya itu sangat terjaga karena ada password untuk melindunginya. Kemudian ada informasi. Informasi dalam internet itu sangat tak terbatas dan dapat berasal dari berbagai sumber. Tapi di dalam intranet hanya mengandung informasi yang terkait dengan suatu perusahaan atau grup saja. Nah, kemudian ada topologi ad hoc. Topologi ini adalah topologi di mana implementasi jaringan wireless terjadi secara langsung antara end user ke end user lainnya tanpa perangkat penghubung lainnya. Implementasinya yakni antara satu komputer terhubung langsung ke komputer lain melalui wireless. Kelebihannya yakni konfigurasinya tidak rumit dan mudah dipraktekkan. Praktis, tidak perlu membeli perangkat tambahan lain seperti access point sehingga menghemat uang dan bisa digunakan di mana saja saat dibutuhkan. Ada kekurangannya juga, yakni jelek untuk digunakan pada jaringan yang punya banyak komputer, kecepatan transmisi akan terbatas, dan hanya untuk jarak dekat, lalu keterbatasan keamanan jaringan juga dapat dipertimbangkan, lalu sinyalnya mudah terganggu. Nah, selain ada topologi ad hoc, ada juga topologi infrastruktur. Topologi ini memerlukan perangkat jaringan tambahan sebagai penghubung antara satu user ke user lainnya. Dan yang menjadi penghubung itu yakni access point. Topologi ini dapat disetting sedemikian rupa dengan berbagai mode wireless dan berbagai jangkauan area, tergantung kondisi yang diinginkan. Nah, adanya mediasi sebagai penghubung, maka kita dapat melakukan berbagai pengaturan atau rule tambahan untuk membuat jaringan wireless yang dibangun menjadi lebih optimal dan aman. Kelebihannya, kapasitasnya jauh lebih besar, lalu jangkauannya juga dapat dibuat cukup besar. Keamanannya juga terjamin karena access point sudah dilengkapi dengan sistem keamanan. Lalu kekurangannya, kita harus menambah biaya untuk pengadaan perangkat access point atau router karena perangkat inilah yang menjadi pusat dari semua koneksi yang ada pada topologi ini. Nah, topologi berdasarkan bentuknya. Ada bus, ada star, ada ring, dan ada mesh. Di sini ada topologi bus seperti gambar yang dapat dilihat. Kelebihannya yakni biaya instalasinya sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel, lalu penambahan klien baru dapat dilakukan dengan mudah. Lalu topologinya sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangannya yakni jika salah satu kabel pada topologi putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer yang lain. Proses mengirim dan menerima data kurang efisien, dan sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Dan yang terakhir, topologi ini sangat jadul dan sulit dikembangkan. Kemudian ada topologi yang lain bernama ring. Kelebihannya yakni memiliki performa yang lebih baik dari topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulangnya dan instalasi perangkat barunya bisa dibilang cukup mudah. Kemudian biaya instalasinya cukup murah juga. Kemudian kekurangannya yakni kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Kemudian troubleshooting bisa dibilang cukup rumit, dan jika salah satu koneksi terputus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya terjadi tabrakan data juga. Kemudian ada topologi star. Nah, kelebihannya yakni jika salah satu komputer mengalami masalah, komputer yang lain tidak terganggu, bersifat fleksibel, lalu keamanannya cukup baik dari topologi sebelumnya, topologi bus, dan kemudahan deteksi masalahnya cukup mudah. Nah, kekurangannya yakni jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer juga akan mengalami masalah. Lalu cukup membutuhkan banyak kabel juga, jadi biayanya dibilang bisa cukup mahal. Dan jaringannya sangat tergantung pada terminal pusat. Kemudian topologi yang terakhir, ini mesh topologi.
Kelebihannya yakni jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Nah, bandwidth-nya juga cukup besar, kemudian keamanan juga bisa dibilang sangat baik. Namun kekurangannya juga ada, yakni proses instalasinya sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel dan memakan biaya yang sangat mahal. Contoh topologi lainnya ini topologi hybrid yang merupakan gabungan dari topologi tree. Nah, itu adalah contoh topologi. Kemudian di sini ada wired dan wireless network, atau yang menggunakan kabel dan tidak menggunakan kabel. Secara singkatnya perbedaannya ya itu aja, tapi untuk yang menggunakan kabel sebagai media transmisinya, keamanannya lebih tinggi. Kemampuan transfernya juga lebih cepat ketimbang yang tidak menggunakan kabel. Kemudian ada unicast, multicast, dan broadcast. Unicast itu satu ke satu, multi itu satu ke beberapa, dan broadcast itu satu ke semua. Nah, kalau model jaringan saat ini dikarenakan internet sudah tersebar di mana-mana, maka model jaringannya dapat ditemukan berbagai model dari yang telah saya sebutkan. Dan kemudian terbentuklah Internet of Things, di mana semuanya menghubungkannya dengan internet. Oke, sekian penjelasan yang singkat dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.